Halo kawan, selamat datang di Jasa Hamzah Channel. Kali ini kita masuk ke CS episode kedua. Mungkin ini sedikit sensitif, tapi kita perlu membahasnya karena kita tahu bahwasanya iman tanpa disertai ilmu akan berbahaya. Ilmu tanpa agama atau iman juga bahaya juga. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa seseorang bisa berpindah agama. Saya ada cerita, ada seseorang yang memutuskan berpindah keyakinan ke keyakinan lain dengan alasan yang mungkin emosional, tetapi kita tidak bisa menyalahkan apa yang dia yakini. Seseorang itu berpindah karena ketika kecil dia mengalami banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin bagi kita sepele tetapi bisa berdampak besar. Anggap saja ketika sholat, kalau tidak sholat ada yang dicubit, ada yang dipukul, ada yang itu, tapi yang mukul tambah tidak sholat. Kemudian banyak sekali yang istilahnya itu remeh-temeh tapi berdampak besar, dimana ketika seseorang membawa-bawa atribut kepercayaan untuk kepentingan duniawi, itu akan menjadi semacam bumerang. Ada penyesalan, ada pula rasa kecewa, rasa marah, rasa yang mungkin tidak akan ikut. Selain itu, seorang yang mengalami kekecewaan pasti akan mencari obat, dan ternyata obat itu ada di lain keyakinan. Apakah itu salah? Tergantung. Kita tidak bisa membilang ini salah, itu benar tanpa kita melihat latar belakang. Kita mudah menghukumi sesuatu tanpa melihat sebab, alasan, ataupun latar belakang yang membuat seseorang itu mau melakukan sesuatu yang berani, ekstrim, maupun tidak terduga. Perlu kita ketahui bahwasanya entah itu yang ada di Islam, Kristen, Hindu, ataupun di agama manapun, ketika agama menjadi brand, bukan menjadi keyakinan, itu akan menjadi semacam bom waktu yang akan mengarahkan seseorang menjadi dua kemungkinan. Pertama, dia bisa tidak percaya sama sekali dengan adanya agama. Yang kedua, dia akan mencari pelarian, bisa berpindah ataupun lainnya.
Dan sialnya lagi, kita termasuk orang yang mempercepat perpindahan tersebut. Kita selalu gini, di satu sisi kita selalu menjunjung tinggi yang namanya menegakkan hukum Tuhan, tapi di sisi lain kita justru mengkhianati hukum Tuhan. Kita menggunakan jubah keyakinan untuk menutupi kejahatan. Apakah itu ada? Tentu saja ada. Dan sekarang banyak sekali agama mulai kehilangan nilai spiritualnya, berganti menjadi nilai kapitalis, nilai politis, maupun nilai-nilai keduniawian yang hanya untuk kepentingan segelintir orang ataupun kelompok. Agama hanya menjadi pembenar dan penarik simpati, karena kalau berjujur lebih mudah menarik simpati dengan membawa bendera keyakinan dibandingkan membawa nilai ideologi. Entah mengapa hal ini bisa terjadi, tapi yang pasti ketika saudara-saudara kita memutuskan berpindah ataupun memutuskan tidak peduli dengan agama atau bahkan memilih tidak percaya sama sekali, terkadang bukan berarti mereka lemah, bukan berarti kita itu. Ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui, bahwasanya kadangkala kita sendirilah yang membuat mereka seperti itu. Kadangkala kita sendirilah penjahat yang membuat penjahat baru. Kitalah yang kadangkala membuat semua menjadi tidak jelas. Entahlah mengapa kita begini, tetapi daripada kita menyesali sesuatu yang terjadi, marilah kita mencari solusi agar kejadian yang saat ini terjadi tidak terulang kembali. Mungkin kita sibuk mencari siapa yang bersalah, tetapi lebih baik kita mencari solusi agar kita tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama. Pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan. Kebenaran adalah hak pribadi. Salah benarnya hanya Sang Pencipta yang bisa menjawabnya. Tugas kita hanya berbuat baik pada sesama. Kemanusiaan dan keyakinan harus berjalan berdampingan agar semua bisa merasakan keberkahan. Agama tercipta untuk mencegah kekacauan, bukan menambah kekacauan. Agama ada untuk mempermudah, bukan mempersulit. Agama ada untuk saling mengenal, bukan untuk saling memusuhi satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah ucapan atau apa. Dan saya akhiri. Saya Gita Hamzah pamit. Salam.